Assalamualaikum, kami dari kelompok 4.2 akan menjelaskan mengenai teori motivasi dalam psikologi industri dan organisasi. Selamat menonton. Berikut merupakan topik yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama ada pengertian dari motivasi, kemudian yang kedua ada konsep dari motivasi, dan terakhir adalah teori motivasi dan penerapannya. Pengertian motivasi. Menurut Murray, motivasi adalah sebuah faktor yang mengakibatkan munculnya, memberi arah, dan menginterpretasikan perilaku seseorang. Hal itu biasanya dibagi menjadi dua komponen, yaitu dorongan dan penghapusan. Dorongan mengacu pada proses internal yang mengakibatkan seseorang itu bereaksi. Penghilangan pengacu pada terhapusnya motif seseorang disebabkan individu tersebut telah berhasil mencapai satu tujuan atau mendapat ganjaran memuaskan. Kemudian yang kedua dari Lawler, beliau memberi definisi motivasi sebagai berikut, yaitu perilaku yang dikontrol oleh pengontrolan pusat manusia yang mengarahkan individu untuk mencapai suatu tujuan. Konsep motivasi. Jadi gimana sih konsep motivasi itu? Jadi motivasi mencoba untuk menjelaskan mengapa manusia melakukan apa yang sedang atau kehendak mereka lakukan. Motivasi tidak dapat diperhatikan secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah laku. Ini berarti motivasi merupakan salah satu sebab atau penentu tingkah laku. Apa hubungannya motivasi kerja dengan setiap karyawan? Jadi hubungannya adalah motivasi kerja yang tinggi dari setiap karyawan sangat diperlukan guna peningkatan produktivitas perusahaan. Jadi diharapkan dengan karyawan atau orang yang mempunyai motivasi tinggi akan terpacu untuk bekerja lebih keras dan penuh semangat karena mereka melihat pekerjaan bukan sekedar sumber penghasilan tetapi juga mengembangkan diri dan berbakti untuk orang lain. Dengan demikian motivasi mengacu pada dorongan yang baik dari dalam atau dari luar seseorang yang mendorong keinginan untuk melakukan kegiatan pencapaian tujuan. Selanjutnya adalah teori motivasi dan penerapannya. Jadi, teori motivasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah teori isi, kemudian yang kedua adalah teori proses. Yang pertama, teori isi, konten teori. Teori isi atau konten teori adalah teori yang menekankan pada teori kebutuhan-kebutuhan manusia, menjelaskan berbagai kebutuhan manusia mempengaruhi kegiatannya dalam organisasi. Teori ini membantu seorang psikolog PIO untuk memahami kebutuhan manusia dan bagaimana individu dengan berbagai kebutuhan merespons situasi kerja yang berbeda. Kemudian teori isi ini terbagi menjadi 4 teori. Yang pertama adalah teori hierarki kebutuhan Maslow, yang kedua teori kebutuhan ERG Aldelfer, yang ketiga teori kebutuhan dua faktor Herzberg, dan yang terakhir adalah teori kebutuhan berprestasi McClelland. Kebutuhan hierarki Maslow. Maslow mengidentifikasikan 5 tingkat kebutuhan manusia, yaitu fisiologis, keamanan, sosial, esteem, dan self-actualization. Ada 2 prinsip utama yang digunakan untuk memahami teori hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama adalah defisit principle. Kebutuhan yang sudah terpuaskan tidak dapat menjadi motivator perilaku. Kemudian yang kedua adalah progression principle, yaitu kebutuhan pada suatu tingkat tidak akan teraktivasi sebelum kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah terpuaskan. Berikut merupakan tabel contoh untuk memudahkan memahami contoh penerapannya. Dapat dilihat, untuk tingkatan yang pertama adalah fisiologis. Jika seorang karyawan tidak dapat memenuhi basic pay level to buy item atau level basic untuk membeli barang belum terpenuhi, maka karyawan tersebut tidak akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan rasa amannya, yaitu job security atau asuransi kesehatan.
Selanjutnya adalah kebutuhan ERG Alderfer. Alderfer meringkas 5 kebutuhan Maslow dalam 3 kebutuhan, yaitu extension, relativeness, dan broadness. ERG teori memiliki asumsi yang berbeda dengan hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama adalah kebutuhan yang pada tingkat yang lebih rendah tidak harus dipuaskan terlebih dahulu sebelum mengaktifasi kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi. Frustration regression principle. Pada saat kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi tidak dapat diaktifasi, maka kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah dapat diaktifasi kembali dan akan mempengaruhi perilaku. Dapat dilihat di sini ada contoh penerapan berupa tabel 3 tingkat ERG dari teori Alderfer. Kemudian untuk penerapannya yaitu sebagai berikut. Salah satu perusahaan X memiliki karyawan A teladan yang memiliki keahlian di bidang editing dan komputer. Setelah ada perombakan kepegawaian di perusahaan X tersebut, karyawan A yang bertugas di perusahaan itu selama 3 bulan ya, dengan bekerja dengan teman kerja yang baru, dia menemui kendala saat bekerja, yaitu kendala bahwa teman kerjanya belum bisa menguasai editing. Tapi karyawan A tersebut tidak menyerah. Ia memaklumi teman kerjanya yang baru tersebut dan bersama-sama menyelesaikan tugas editing tersebut dan mengajarinya bagaimana melakukan editing basicnya. Dapat dilihat, jadi apa yang dilakukan oleh seorang karyawan tersebut tidak dilihat dari bentuk jabatan atau pangkat, tetapi apa yang dibutuhkan oleh karyawan tersebut. Sesuai dengan pelayanan yang diberikan dan sesuai dengan standar profesinya, maka tidak hanya dari tingkat rendah untuk memperoleh jabatan yang setinggi-tingginya, tetapi mulailah dari etika dan moral kita terhadap perusahaan sehingga jabatan atau pangkat yang tinggi akan datang dengan sendirinya. Teori kebutuhan 2 faktor Heisenberg. Menurut Heisenberg, ada 2 faktor yang akan membantu kita memahami dampak lingkungan kerja terhadap motivasi, yaitu hygiene factor dan satisfaction factor. Hygiene factor yang merupakan bagian dari setting tempat kerja atau job content seringkali menjadi sumber ketidakpuasan kerja. Meningkatkan job content tidak dapat meningkatkan kepuasan kerja, namun dapat mencegah dari ketidakpuasan. Kemudian ada satisfaction factor yang merupakan bagian dari apa yang dilakukan orang-orang dalam kerjaannya atau job content adalah sumber kepuasan kerja. Kemudian di sini ada implikasi manajerial hubungan kedua faktor. Yang pertama, selalu memperbaiki lemahnya faktor-faktor higienis untuk menghilangkan sumber ketidakpuasan kerja. Yang kedua, membangun faktor-faktor pemuas dalam job content untuk mengoptimalkan kepuasan kerja. Kemudian di sini ada contoh penerapannya, ada faktor hygiene dan faktor satisfier atau motivasional. Contoh dari teori kebutuhan 2 faktor Heisenberg. Yang pertama dari faktor hygiene, misalnya kita menggunakan gaji. Jika gaji dan balas jasa sesuai dengan yang telah dijanjikan, yaitu diberikan secara bulanan kepada karyawan pada setiap tanggal 25 di akhir bulan, apabila hari tersebut jatuh pada hari libur nasional, maka diberikan sebelum tanggal tersebut agar karyawan tidak kecewa. Maka dapat disimpulkan bahwa gaji atau yaitu balas jasa itu sesuai dengan teori, yaitu perusahaan harus memenuhi hak karyawan untuk mendapatkan pembayaran atas pekerjaannya. Jadi faktor hygiene ini dapat mencegah terjadinya ketidakpuasan kerja terhadap karyawan karena merasa kebutuhannya telah dipenuhi. Kemudian dapat dilihat untuk kotak yang kedua, yaitu satisfaction factor. Kita dapat menggunakan sense of achievement atau prestasi dari karyawan. Jadi dapat dicontohkan, yaitu prestasi kerja ini seperti yang kita ketahui, prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha, dan kesempatan.
yaitu keberhasilan seorang pegawai dapat dilihat dari prestasi yang diraihnya. Keberhasilan seorang karyawan dapat dilihat dari prestasi yang diraihnya seperti bagian produksi, dapat berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya. Pemimpin yang memberikan penghargaan atau bonus kepada karyawannya yang berprestasi seperti diberikan piagam atau uang tambahan untuk membuat semangat kerja karyawannya. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor motivasi ini yaitu berupa prestasi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan keberhasilan seorang karyawan dapat dilihat dari prestasi yang diraihnya seperti pimpinan mengatakan pujian kepada karyawannya yang telah melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan dorongan karyawan untuk bekerja lebih baik dan giat serta bersemangat. Teori berprestasi McLean mengungkapkan 3 motif yaitu kekuasaan, afiliasi, dan prestasi yang dapat memberikan pengaruh ke atas prestasi kerja. Teori kebutuhan McLean tersebut mengatakan bahwa pencapaian kesuksesan, kekuatan, dan penghubungan merupakan 3 kebutuhan penting yang dapat membantu menjelaskan motivasi seseorang. Yang pertama adalah kebutuhan pencapaian, yang merupakan dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar, dan berjuang untuk berhasil. Kemudian kebutuhan kekuatan dapat membuat seorang lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Kemudian kebutuhan hubungan yang merupakan keinginan intrapersonal atau antarpersonal yang ramah dan akrab dalam lingkungan organisasi. Berikut merupakan penerapan dari teori berprestasi McLean. Yang pertama, bagi motif kekuasaan misalnya, supervisor secara umum terpaksa menggunakan paling tidak kekuasaannya terhadap para karyawan yang mempunyai prestasi kerja kurang baik. Kemudian yang kedua, motif afiliasi, misalnya seorang supervisor berusaha untuk dapat meningkatkan kerja sama dengan bawahannya dalam mencapai kerja yang diinginkan bersama. Kemudian yang ketiga yaitu bagi motif berprestasi, misalnya pada umumnya supervisor mempunyai keinginan untuk memperoleh kesempatan untuk dapat mencapai kenaikan tingkat atau meningkatkan karir untuk mencapai prestasi kerja. Kemudian yang kedua di sini ada teori proses atau proses teori. Setelah teori isi tadi, yang berikut merupakan penjelasan dari teori proses, yaitu menawarkan pemahaman tentang bagaimana orang-orang membuat pilihan tentang apakah akan bekerja keras atau tidak berdasarkan pilihan individual mereka, reward yang tersedia, dan outcome kerja yang dihasilkan. Fokusnya pada proses psikologis tertentu yang mendasari perilaku, mencari jawaban atas pertanyaan mengapa seorang termotivasi. Kemudian teori tentang kebutuhan ini, teori proses ini dibagi menjadi 4, yaitu teori reinforcement, goal setting theory, ekspektasi teori, equality theory. Yang pertama adalah teori penguatan atau reinforcement. Teori ini dikemukakan oleh B.F. Skinner dan rekan-rekannya. Pandangan mereka menyatakan bahwa perilaku individu merupakan fungsi dari konsekuensinya, yaitu rangsangan, respon, dan konsekuensi. Teori ini dapat didasarkan atas semacam hukum pengaruh di mana tingkah laku dan konsekuensi positif cenderung untuk diulang, sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulang. Teori ini berfokus sebetulnya pada apa yang terjadi pada seorang individu ketika ia bertindak. Kemudian B.F. Skinner mempopulerkan 4 strategi reinforcement, yaitu yang pertama ada positive reinforcement, yaitu meningkatkan perilaku yang diharapkan dengan memberikan konsekuensi yang menyenangkan. Kemudian negative reinforcement, yaitu meningkatkan perilaku yang diharapkan dengan tidak memberikan konsekuensi yang tidak menyenangkan. Kemudian punishment, yaitu mengurangi perilaku yang tidak diharapkan dengan memberikan konsekuensi yang tidak menyenangkan. Kemudian yang terakhir ada excitation, yaitu mengurangi perilaku yang tidak dapat
menyenangkan dengan meniadakan konsekuensi yang menyenangkan. Kemudian di sini ada contoh penguatan atau reinforcement. Di sini kami menggunakan penguatan positif. Misalnya, jika seorang atasan memuji karyawan untuk datang lebih awal, maka ini akan meninggalkan kemungkinan perilaku yang akan terjadi lagi. Reward adalah yang positif untuk memperkuat, tapi belum tentu demikian jika dan hanya jika perilaku karyawan membaik. Hadiah dapat dikatakan sebagai dorongan yang positif. Penguatan positif merangsang terjadinya perilaku. Teori yang membicarakan tentang pengaruh penetapan tujuan, tantangan, dan umpan balik terhadap kinerja. Teori ini berangkat dari maksud untuk bekerja mencapai suatu tujuan itu merupakan sumber utama dari motivasi kerja. Artinya, tujuan-tujuan tersebut memberitahu pekerja mengenai apa yang harus dilakukan dan seberapa besar upaya yang harus dikerahkan. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan spesifik dapat meningkatkan kinerja. Bahwa tujuan-tujuan yang sudah dicapai bila diterima bisa menghasilkan kinerja yang lebih tinggi ketimbang tujuan-tujuan yang tidak terlalu sulit. Berikutnya merupakan 3 personal factor. 3 faktor personal yang mempengaruhi hubungan tujuan kinerja dalam teori penetapan tujuan. Goal committed. Individu berkomitmen untuk tujuan atau goal dan bertekad untuk tidak menurunkan atau meninggalkannya. Paling mungkin terjadi ketika tujuan dipublikasikan, ketika individu memiliki fokus kontrol internal dan ketika tujuan ditetapkan sendiri daripada ditugaskan. Yang kedua, teks karakteristik. Kinerja akan lebih kuat ketika tugasnya sederhana dibanding tugas kompleks, dipelajari dengan baik dibanding harus dipelajari, independen dibanding saling bergantung, dan pada akhirnya tujuan dapat tercapai. National culture. Pada budaya kolektif dan high power distance culture, tujuan moderat akan dicapai bisa lebih memotivasi daripada yang sulit. Tujuan yang dicapai menghasilkan komitmen dan tujuan lebih besar dalam high power distance culture, low power distance culture. Equity theory. Equity theory yang dikemukakan oleh Stacey Adams mengatakan bahwa jika individu merasa tidak diperlakukan dengan adil dibandingkan dengan yang lain, mereka akan berusaha mengurangi ketidakadilan tersebut dan mengembalikannya pada situasi yang adil. Respon yang mungkin diberikan terhadap ketidakadilan yaitu mengubah input kerja, mengurangi tingkat kerja, mengubah reward yang diterima, meminta perbaikan sistem reward, mengubah acuan, yaitu berusaha membuat situasi terlihat lebih baik, dan mengubah situasi atau pindah atau berhenti kerja. Menurut equity theory, persepsi terhadap reward akan sangat menentukan kepuasan dan kinerja individu. Dalam hal ini, yang terpenting bukanlah nilai reward atau persepsi manajer, namun persepsi dari bawahan. Seperti dapat dilihat untuk contoh penerapannya pada tabel berikut. Jika seandainya gajinya sesuai dengan dari kesepakatan, maka karyawan akan bekerja sesuai gaji tersebut. Mereka hasil outputnya sama. Kemudian jika seandainya gaji tidak sesuai kesepakatan atau lebih rendah dibandingkan dari kesepakatan, maka karyawan dapat melakukan protes seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian jika diberikan gaji yang lebih, maka karyawan akan lebih bersemangat untuk bekerja dan outputnya lebih besar dibandingkan dari equality. Ekspektasi teori, yaitu ide dari teori penghargaan atau ekspektasi teori yang dikemukakan oleh Viktor Fromm. Ini adalah bahwa individu akan melakukan apa yang mereka lakukan jika mereka ingin melakukannya. Motivasi kerja bergantung pada 3 komponen, yakni ekspektasi, instrumentali, dan valence.
Hubungan antara motivasi dari dan ketiga komponen tersebut digambarkan sebagai berikut, yaitu M sama dengan E kali I kali V. Kemudian jika salah satu komponen nilainya rendah atau 0, maka motivasi akan rendah atau 0 pula. Manajer harus memaksimalkan ketiga komponen dan tidak boleh ada yang tertinggal. Kemudian psikolog Pio juga harus berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja di mana tugas-tugas yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi juga dipandang bawahan sebagai langkah untuk memperoleh reward yang diharapkan pula. Dapat dilihat untuk contoh penerapan ekspektasi teori. Yang pertama di sini, jika seandainya seorang karyawan memiliki ekspektasi tinggi, jika karyawan sudah berpikir jika mereka mencoba dengan giat mereka pasti akan bisa untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian diikuti dengan instrumentality yang tinggi, para pekerja jika mereka memiliki prestasi atau pekerjaannya itu baik maka hasilnya juga akan baik. Kemudian yang terakhir diikuti dengan valence, di mana pekerja akan memiliki keinginan untuk outcome-nya atau hasil dari pekerjaannya mereka itu baik, dan dari hasil pekerjaan atau prestasi yang mereka keluarkan juga baik. Jadi hasilnya baik dan performanya juga baik dan tinggi, dan akan dari ketiga hal tersebut akan menghasilkan high motivation atau motivasi yang tinggi. Terima kasih telah menonton. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.